Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Salah satu surat yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin dan tidak mungkin kaum muslimin untuk tidak membacanya di setiap hari adalah surat Al-Fatihah. Karena mereka membaca sekurang-kurangnya 17 kali di dalam sehari, di dalam sholat mereka. Sholat yang kita lakukan di dalam sehari itu 17 rakaat. Berarti 17 kali juga kita membaca surat Al-Fatihah. Dan tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya tidak sah. Karena Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat bagi yang tidak membaca di dalamnya Ummul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca ada beberapa, sebenarnya secara keseluruhan yang dituntut untuk ditadaburi, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengambil pelajaran dari beberapa ayat. Di antaranya ayat keberapa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Ayat berapa, Pak? Ke-6 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, tentu yang dimaksud bukan jalan jalan tol, jalan fisik begitu, bukan. Tapi jalan hidup. Tunjukkanlah kami jalan hidup yang lurus. Dan ayat berikutnya menyebutkan tentang jalan yang lurus itu yang bagaimana. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah itu adalah jalan hidupnya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Jalan hidupnya orang-orang yang telah berikan nikmat. Apakah semua manusia diberikan nikmat? Ya, karena hidup itu sendiri nikmat. Bernafas itu nikmat. Sehat itu nikmat. Orang itu sepanjang dia hidup pasti mendapatkan nikmat. Kalau nikmatnya sudah terputus, udah meninggal. Ya. Jadi semua manusia mendapatkan nikmat, dan ada yang diberikan nikmat lebih banyak lagi berupa kekayaan, berupa kedudukan yang tinggi dan seterusnya. Oleh sebab itu, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ini masih umum karena semua manusia diberi nikmat. Apakah Fir'aun diberikan nikmat? Oh iya, diberikan kekuasaan, diberikan harta yang banyak. Tapi dia zalim. Apakah jalan hidup Fir'aun yang kita minta kepada Allah? Tentu bukan. Atau Namrud misalnya juga sama. Bahkan dia raja yang zalim sebagaimana Fir'aun, meskipun diberi kerajaan oleh Allah, diberi harta yang melimpah. Atau orang-orang Eropa secara umum yang kafir kepada Allah, tetapi mereka mendapatkan nikmat yang banyak berupa kesejahteraan hidup, harta yang melimpah, negeri yang indah. Apa jalan hidupnya orang-orang Eropa yang kita minta kepada Allah? Pasti jawabannya bukan. Oleh sebab itu, lalu siapa? Siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang jalan hidupnya kita minta kepada Allah agar jadi jalan hidup kita juga? Penjelasannya, tafsirnya ada pada surat An-Nisa ayat 69. Jadi
orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang disebutkan di surat Al-Fatihah itu maksudnya ada pada surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka mereka bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Siapa? Pertama, minan nabiyyin, para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, para nabi. Wassiddiqin, para siddiqin, orang-orang yang jujur di dalam beragama mereka, orang-orang yang benar di dalam beragama. Wasyuhada, para syahid, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Nah, 4 golongan ini loh Bapak sekalian, 4 golongan yang jalan hidup mereka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadi jalan hidup kita juga. Kita minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan hidup 4 golongan ini, karena mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat dengan nikmat yang sesungguhnya. Jalan hidupnya para nabi pertama. Kira-kira jalan hidup para nabi apa tuh Pak? Intinya apa tuh Pak kira-kira? Apa kira-kira jalan hidupnya para nabi itu apa? Ya? Apa? Jujur. Itu sifat ya, sifatnya jujur, betul. Ini sifat nabi itu pasti jujur. Jalan hidupnya, ya, taat kepada Allah. Selain para nabi ada yang taat kepada Allah? Banyak. Tapi bukan ini yang membedakan mereka dengan yang lainnya. Bukan ini yang menjadi kekhasan para nabi. Apa tuh Pak kira-kira? Menyampaikan wahyu? Nabi menyampaikan wahyu, maksudnya menyampaikan wahyu yang ia terima kepada umatnya, Pak ya? Betul, itu berdakwah. Jadi jalan hidupnya para nabi itu berdakwah. Seandainya para nabi tidak berdakwah, maka dia sama dengan hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka kalau begitu jalan hidupnya para nabi adalah dakwah yang pertama, yang paling utama itu. Kalau ini jalan hidupnya para nabi, lalu kemudian kita minta kepada Allah agar jalan hidup para nabi itu agar jadi jalan hidup kita juga, maka setelah kita mengetahui bahwa jalan hidup para nabi itu adalah berdakwah, maka berdakwahlah Bapak Ibu sekalian. Berdakwahlah. Karena dakwah itu adalah jalan hidup yang kita minta kepada Allah. Aduh, saya mah nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu yang banyak. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan guru agama. Gimana saya mau berdakwah? Dakwah itu bentuknya tidak harus selalu seperti ini, Pak. Tidak harus selalu dalam bentuk ceramah, mengajar, menyampaikan menyampaikan ilmu agama. Berdakwahlah kita sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Ya, ngajak orang ke masjid dengan bahasa kita itu juga sudah dakwah. Ayo kita ke masjid supaya mendapatkan pahala yang lebih. Ayo kita ke masjid karena kita orang-orang mukmin. Ya, itu juga sudah bentuk dakwah. Kita melihat kemungkaran yang ada di rumah kita umpamanya, lalu kemudian kita mencegah kemungkaran itu sudah dakwah. Mengajak kepada kebaikan itu dakwah. Ya. Jadi dakwah itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan lisan, ajakan kepada kebaikan, mengingatkan ya orang lain terhadap kebaikan atau keburukan, itu dakwah. Dan kita bisa melakukannya. Setiap kita pastilah punya informasi yang berkaitan dengan agama kita. Pasti, sedikit atau banyak. Nabi katakan, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan yang datang dariku meskipun cuma 1 ayat. Bapak Ibu tahunya misalnya tahunya dari Al-Qur'an misalnya tentang
orang-orang yang beruntung sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun misalnya, bahwa orang beriman yang beruntung itu adalah orang yang salat khusyuk, orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat. Beberapa poin. Bapak Ibu tahu ini misalnya, sampaikan ke orang lain, sampaikan ke keluarga, dan itu dakwah. Ya, itu dakwah. Termasuk dakwah juga, termasuk amal dakwah juga adalah mendukung orang-orang yang berdakwah. Mendukung dengan materi atau non materi, ya. Itu juga dakwah. Jadi karena kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan atau tunjukkan kepadaku jalan hidupnya para nabi, yaitu berdakwah. Nah, itu ya. Lalu kemudian setelah kita mengetahuinya, maka berdakwahlah dan dukunglah segala bentuk dakwah. Di masjid ini pasti punya program-program dakwah, termasuk ini di dalamnya. Maka dukung itu. Ya, misalnya dengan menghadiri dan ngajak orang untuk menghadirinya, itu juga bagian dari dakwah. Masjid ini punya agenda-agenda, lalu kemudian bapak-bapak, ibu-ibu ikut menyebarkannya. Ayo di Masjid Al-Fatah ada program ini, ayo kita hadiri. Itu bagian dari dakwah juga. Dan kita mendapatkan pahala atas hal itu. Lalu apa keutamaan dengan kita berdakwah? Keutamaannya sangat banyak. Dakwah itu ngajak kepada kebaikan, ngajak kepada ketaatan, atau mencegah dari kemungkaran. Keutamaannya sebagaimana disebutkan di dalam ayat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, untuk taat kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi dakwah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik ucapan. Sebaik-baik ucapan. Ketika kita ngajak kepada orang lain, kita telah mengucapkan suatu ucapan yang paling baik dari semua ucapan yang ada. Apakah mendapatkan pahala? Oh iya, jelas, pahalanya sangat besar. Umpamanya, Bapak ngajak tetangga untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, maka bapak-bapak mendapatkan pahala dari sholat berjamaah bapak-bapak, dan bapak-bapak juga mendapatkan pahala dari sholat berjamaahnya dia. Jadi kalau kita mendapatkan 27 derajat atau 25 derajat dalam satu sholat berjamaah, kalau bapak-bapak bisa mengajak satu orang ke masjid, maka seolah-olah pahala bapak-bapak berapa? 54 derajat. Pahala bapak-bapak dan pahala orang yang dari orang yang diajak. Dia mendapatkan pahala 27 sempurna, tidak terkurangi, dan kita mendapatkan pahala dari yang dia dapat juga, atau seperti yang dia dapat dengan sempurna. Maka kalau kita bisa mengajak 10 orang ke masjid ini untuk sholat berjamaah, berapa tuh? 27 kali 10, 270. Kalau orang-orang mendapatkan 27, nah kalau kita bisa membawa orang ke masjid ini 10 orang, berarti 270 tambah 27. Kalau kita bisa mengajak orang untuk bisa baca Al-Quran, atau mengajari orang baca Al-Quran, maka setiap kali dia baca Al-Quran, karena kita yang mengajari, kita mendapatkan pahala darinya tak sampai dia wafat. Contoh misalnya di rumah kita mengajarkan baca Al-Quran untuk anak kita. Anak kita nggak bisa baca Al-Quran, lalu kita ajari dari Iqra sampai kemudian bisa baca Al-Quran, maka setiap kali dia membaca Al-Quran sepanjang hidupnya, maka pahalanya ikut mengalir juga kepada kita. Misalnya dia membaca Al-Quran, mendapatkan pahala 1000 di satu kali baca, maka 1000 itu sempurna untuknya, dan kita juga mendapatkan 1000 juga dari apa yang dia baca. Bayangkan, dia membaca Al-Quran selama 50 tahun,
maka kita pun mendapatkan pahala darinya selama 50 tahun juga meskipun kita sudah wafat. Pahalanya terus mengalir. Kalau orang yang kita ajar ini mengajarkan kembali kepada anaknya atau kepada orang lain, maka kita pun mendapatkan pahala dari orang yang dia ajar meskipun kita tidak pernah mengenalnya, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengannya. Bayangkan itu. Kita ngajak orang ke masjid, satu orang, lalu yang satu orang ini rajin ke masjid, maka kita mendapatkan pahala terus selama dia ke masjid. Lalu orang yang satu ini ngajak lagi orang lain, dan dia mampu mengajak orang yang lebih banyak, mengajak 5 orang, maka kita dapat pahala dari berapa orang? 6 orang, Pak. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan yang 5 orang ini misalnya, nggak pernah mengenal yang 5 orang ini. Karena kita mendapatkan pahala dari yang 5 orang ini karena sebab 5 orang ini datang karena adanya yang satu orang ini yang kita ajak. Ini pahala yang luar biasa dari dakwah, dari mengajak. Maka mengajaklah kepada kebaikan, kepada sebanyak-banyak orang. Ya. Ajaklah orang-orang kepada kebaikan karena kita akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan ini adalah amal jariah. Ya, amal jariah itu amal yang pahalanya terus mengalir kendatipun kita sudah wafat. Dan amal dakwah di antara amal jariah itu. Ini jalan hidupnya para nabi, ya. Kemudian jalan hidup berikutnya menjadi para nabi selain dakwah adalah teladan di dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dalam diri Nabi ada uswah hasanah. Dalam diri Ibrahim juga ada uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian itu ada uswah hasanah dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Walladzina ma'ah. Menjadi teladan di dalam kebaikan, ya. Menjadi teladan kebaikan memiliki pahala yang sama sebagaimana pahala dakwah juga. Ya, kita menjadi teladan kebaikan, diikuti oleh orang-orang kebaikan kita, maka kita mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru ma amila biha. Siapa yang memulai suatu hal yang baik, sunnah hasanah, ya, maka baginya pahala dari apa yang dilakukan itu, dari sunnah hasanah itu, dan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, yang mengikutinya. Dan demikian juga dalam hal keburukan, Bapak Ibu sekalian. Orang yang menjadi teladan di dalam keburukan, menjadi contoh dalam keburukan, melakukan keburukan lalu kemudian diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa dari keburukannya dan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Waliyadzubillah. Orang-orang para nabi. Kemudian yang kedua, siddiqin, orang-orang yang jujur di dalam agamanya, orang-orang yang benar di dalam agamanya, orang-orang yang kukuh memegang teguh agamanya kendati pun ia dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang terdahulu yang begitu teguh beragama kendati pun mereka menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi itu orang-orang terbaik, Pak. Manusia-manusia pilihan. Mereka mendapatkan ujian-ujian yang berat di dalam beragama mereka. Ya. Kita ini ujian-ujian kita ini ringan-ringan. Paling ujian-ujian yang berkaitan dengan individu saja, ya. Ujian sedikit kesabaran, ya. Ujian sedikit untuk bisa dermawan. Ya, ujian-ujian ringan, ujian masalah rumah tangga, sedikit kekurangan harta, cuman begitu saja. Tapi ujian yang dihadapi oleh para sahabat itu ujian-ujian besar. Kita tahu ketika mereka memutuskan diri untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW,
mereka mendapatkan ujian penyiksaan, mendapatkan ujian diasingkan dari keluarga, bahkan ujiannya sampai masalah nyawa. Ini di Mekah, ya. Di Mekah para sahabat ketika mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dikucilkan oleh keluarga mereka, bahkan ada yang disiksa, ya, diintimidasi, bahkan ada yang dibunuh. Ujian yang luar biasa berat, tapi kemudian mereka tetap teguh, mereka bersabar dengan itu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi setelah mereka ada di Madinah, apakah ujian selesai? Enggak. Ujian-ujian yang lebih besar lagi datang. Umpamanya mereka dikepung oleh pasukan Ahzab. Jumlah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jumlah kaum muslimin di Madinah itu cuma 3.000. Lalu kemudian mereka dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan gabungan orang-orang Quraisy. Lalu kemudian orang-orang Arab sekitar, orang-orang Arab Badui yang jumlahnya 10.000 dengan persenjataan yang lengkap, siap menyerbu. Ya, yang kalau mereka menyerbu masuk ke Madinah, maka sudah barang tentu mereka terancam harta-harta mereka, anak dan istri mereka. Ya. Pasukannya sangat besar dan amat sangat menakutkan. 3.000 lawan 10.000. Apalagi 3.000 ini bukan pasukan gitu. Di sana ada anak-anak, ada wanita-wanita. Belum lagi di Madinah ini ada orang-orang munafik yang menarik diri dari pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ada lagi orang-orang Yahudi yang memutuskan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka adalah orang-orang yang siap menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dalam kota, dari dalam Madinah. Jadi tantangannya luar dalam. Di dalam ada orang-orang munafik, ada orang-orang Yahudi, sementara di luar ada orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang siap menyergap. Ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka di dalam surat Al-Ahzab. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi darurat itu, menggambarkan kondisi yang berat yang dihadapi oleh para sahabat. Allah katakan, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika didatangkan pasukan musuh dari atas dan dari bawah, dari luar dan dari dalam. Ya, dari luar tadi pasukan Ahzab, pasukan gabungan, kemudian dari dalam orang-orang munafik dan Yahudi. Sampai saking beratnya tekanan ini, ya, seolah-olah mata mereka ini ketika melihat tuh nggak jelas gitu. Wa balaghatil qulubul hanajir, sampai-sampai terasa jantung itu naik ke tenggorokan. Di kondisi seperti ini sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang sangat yakin bahwa Allah akan menolongnya, sampai-sampai melakukan sesuatu yang seolah-olah seperti itu ya, seperti orang yang putus asa. Dia menjatuhkan badannya, lalu kemudian menutup mukanya dengan kain. Saking dahsyatnya tekanan yang ditimpa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh para sahabat? Ya, ketika dikabarkan kepada mereka sesungguhnya inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika dikatakan kepada mereka manusia-manusia telah berkumpul untuk menyerangmu, maka takutlah kalian kepada mereka. Alih-alih para sahabat ini takut, bahkan Allah katakan fazadahum imana, justru mereka makin tambah kokoh keimanan mereka. Lalu mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Ya, ini menunjukkan benarnya agama mereka, benarnya mereka, kukuhnya mereka di dalam beragama. Nah, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan
jalan hidup saya, tunjukkan jalan hidup saya seperti orang-orang yang seperti ini, yang benar dalam beragama mereka, yang kukuh berpegang teguh dengan agama meskipun dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Atau seperti ashabul apa? Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Buruj, ashabul ukhdud, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit api, ya. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit api karena mereka disuruh murtad dan mereka enggak mau. Kisahnya sebagaimana kita bisa baca di surat Al-Buruj, ya. Ketika raja mereka itu melihat rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena dakwahnya seorang pemuda, ya. Seorang pemuda berdakwah kepada kaumnya. Ini kisahnya panjang, insyaallah lain kali kita sebutkan. Jadi intinya bahwa masyarakat yang dahulunya meyakini bahwa raja itu Tuhan, setelah pemuda ini berdakwah, akhirnya mereka tahu bahwa Tuhan sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berbondong-bondonglah mereka beriman kepada Allah, dan raja tidak menerima itu. Lalu kemudian dia membuat parit yang dinyalakan dalamnya api besar, lalu kemudian memberikan pilihan kepada rakyatnya, mengakui dirinya sebagai Tuhan atau masuk ke dalam parit itu. Dipaksa untuk murtad dari Islam. Lalu kemudian orang-orang teguh, bersabar, memegang teguh Islam, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya ilah, kendati pun mereka harus dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, inilah siddiqin, Pak. Inilah siddiqin yang jalan hidup mereka kita minta kepada Allah agar jadi jalan hidup kita juga. Ya, jangan seperti sebagian orang yang tipis sekali keimanannya. Diiming-imingi dengan jabatan, dijual tuh agamanya. Ya. Dengan iming-iming sedikit harta, dia mengatakan batil kepada yang hak atau mengatakan hak kepada yang batil. Atau seperti orang-orang yang lebih tipis lagi keimanannya, karena beberapa bungkus Indomie, beberapa potong pakaian, beberapa kilogram beras, lalu kemudian ia menanggalkan keislamannya, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah yang kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala karena hal-hal sepele. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Maidah bahwasanya akan ada orang-orang yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala, menjual agamanya dengan sesuatu yang remeh-temeh, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan posisi, dengan harta. Lalu Allah katakan, "May yartadda minkum an dini." Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasaufa ya'tillah, Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, badiru, bersegeralah kalian kepada amal saleh, satakunu fitanan, karena akan datang fitnah, akan terjadi fitnah. Ya. Kaqat'il laili mudlima, yang mana fitnah ini akan datang kepada umat manusia seperti potongan malam yang gelap gulita. Di masa-masa fitnah ini, orang di pagi harinya dia beriman, kemudian di sore harinya sudah kafir. Di sore harinya dia beriman, pagi harinya sudah kafir. Karena ia menjual agamanya dengan sesuatu yang remeh-temeh. Yabi'u dinahu, dia telah menjual agamanya dengan sesuatu yang kecil, dengan sesuatu yang tidak seberapa. Waliyahudzubillah. Adapun siddiqin adalah kebalikannya, orang-orang yang benar di dalam beragama dan orang-orang yang kukuh memegang agamanya kendati pun dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ya, orang yang siddiqin itu bukan yang begini, dihadapkan dengan masalah, umpamanya kesulitan atau kekurangan rizki, jadi malas beribadah, jadi nggak mau ke masjid. Ya, kenapa nggak ke masjid? Bingung, banyak masalah. Ini bukan siddiqin, Pak. Ya,
ada masalah dengan istrinya, ya, ada masalah dengan istrinya, dengan keluarganya, jadi malas sholat berjamaah. Apa hubungannya itu? Ya. Ada masalah di keluarganya, tapi yang jadi korban ibadahnya, ya. Ada sedikit hambatan-hambatan di dalam kehidupan, lalu kemudian ia mundur dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan siddiqin, ya. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.